Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Tempat Keramat Channel. Terkait apa sih yang dinamakan benda pusaka? Tempat Keramat Channel. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya tetap di Tempat Keramat Channel. Nah, sebelum kita mulai video, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Tempat Keramat Channel. Oke teman-teman, sekarang saya bersama Mas Wahyu lagi. Gimana Mas Wahyu, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang kita berada di tempat warung kopi, warkop Joglo. Tepatnya berada di barat Pasar Patok, atau tepatnya di utara Pasar Patok itu teman-teman. Ada pertigaan itu ke barat sekitar 50-an meter Mas ya? Iya. Kurang lebih 50 meter. Nah itu bisa dilihat view-nya klasik lor. View-nya klasik. Oke gini Mas, sedikit mengganggu aktivitas Mas berdagang, nggak apa-apa Mas? Iya nggak apa-apa. Menyambung Nyantai, terkait nyantai. kemarin. Oh iya. Terkait kemarin kan kita mereview keris atau koleksinya Mas Wahyu ya. Iya. Nah ini saya mau sedikit tanya Mas, terkait apa sih yang dinamakan benda pusaka? Jadi gini, secara bahasa Indonesia itu benda pusaka itu sebenarnya benda peninggalan leluhur. Oh, atau benda penyeluruh ya. Iya. Benda peninggalan Leluhur sesepuh. Iya, sesepuh seperti itu. Terus kalau benda pusaka itu dibedakan ada berapa jenis Mas, sepengetahuan Mas? Nah, benda pusaka itu akan ada bermacam-macam. Nah, sebenarnya yang namanya pusaka itu bukan cuma seperti yang saya bilang tempo hari itu wasiaji, itu sebenarnya kan bukan Itu hanya salah satu bagian ya. Iya. Jadi kan ada istilah bendera pusaka. Oh iya. Seperti itu toh. Sang saka merah putih Nah, atau iya. bendera pusaka. Iya. Itu yang kalau nggak salah itu yang sewaktu biasanya 17 Agustus di Istana Negara itu kan ada dua. Iya. Satu yang asli, yang satunya replika yang dikibarkan itu. Iya. Nah, terus untuk definisi atau macam, kembali lagi ke pusaka tadi Mas. Benda pusaka sendiri itu dibedakan ada berapa macam Mas pengetahuannya? Nah, sebenarnya yang namanya benda pusaka itu bukan cuma seperti yang saya sebut sebagai wasiaji seperti tempo hari, sebenarnya bukan. Tapi kan akan ada istilah, misalnya contoh bendera pusaka. Itu kan juga termasuk pusaka. Nah, itu kenapa disebut pusaka? Karena itu sejarahnya dahulu itu kan yang jahit itu kan ibu negara pada waktu itu. Ya, Ibu Fatmawati ya. Iya. Ya, terus itu perlu kita lestarikan, perlu benar-benar dijaga. Terus jangan sampai itu rusak, erosi dan lain sebagainya. Makanya itu disebut bendera pusaka. Bendera pusaka seperti itu. Ya hampir semirip dengan benda-benda pusaka seperti wasiaji, seperti keris, tombak, terus dan benda-benda apa itu istilahnya senjata yang disebut senjata pusaka. Kalau seperti ya gini, pernah dengar istilah ada wesiaji, ada juga batu aji. Itu juga termasuk pusaka Mas ya? Iya. Ya berarti kalau batu aji kan berarti ake. Iya. Atau batu-batu. Atau bisa juga dikatakan bahwa pusaka itu adalah benda yang mempunyai nilai sejarah. Ya. Nah, dan terus itu dirawat atau diopeni. Iya. Oh, semacam itu ya. Jadi kalau begitu benda pusaka itu bisa digolongkan ada berapa macam Mas kira-kira? Ya itu tadi. Sebenarnya kan bukan kok digolongkan berapa macam, enggak, tapi lebih enaknya itu kita mengistilahkannya itu kan ada bermacam-macam toh tadi seperti yang saya katakan seperti wasiaji itu kan besi pusaka, terus ada batu pusaka, ada bendera pusaka, ada lagi kitab pusaka. Oh berarti kan ada intinya pusaka yang seperti Mas
katakan tadi bahwa pusaka itu adalah sesuatu yang dirawat itu aja ya. Ya itu dari sejarahnya itu kan peninggalan leluhur, peninggalan nenek moyang seperti itu yang terus kita jaga kelestariannya. Benar-benar kita rawat, jangan sampai rusak. Oh, seperti itu ya. Jadi pengistilahan pusaka itu kalau sepengetahuan saya seperti itu. Gitu. Nah, itu berarti pada intinya teman-teman, pada intinya bahwa sesuatu yang mempunyai nilai sejarah dan benda itu dirawat, Perlu untuk kita rawat gitu. perlu dirawat atau kita rawat untuk mempertahankan nilai sejarahnya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai benda pusaka. Berarti kalau begitu benda pusaka itu tidak melulu berhubungan dengan mistis ya? Ya enggak Enggak ya. juga. Karena ya memang banyak sih ya benda-benda pusaka yang mempunyai nilai mistis ya. Iya, nah sebenarnya gini, Mm-mm. istilah mistis itu sendiri sebenarnya gini. Ya, Kalau ya. bendera katakan gitu ya. Mm-mm. Bendera kok dikatakan pusaka, seolah-olah itu kan ya bendera tapi kok ada sandangan pusaka gitu kan. Maksudnya Iya. disandangi kata pusaka. Nah, sebenarnya gini. Jadi benda kuno, benda peninggalan nenek moyang kita dahulu itu Leluhur kita ya. sebenarnya walaupun itu secara umum, secara awam Heeh. itu dipandang tidak memiliki apa ya itu mistis, Heeh, tidak nilai memiliki nilai mistis, itu sebenarnya mistis yang terkandung di situ itu juga sangat besar, Mas. Maksudnya gini, Iya ya. maksud saya bukan ke arah klinik, bukan loh Iya, ya. iya, heeh. Misalnya gini, sejarah pembuatan sebuah bendera. Coba kalau kita ingat bendera pusaka kita itu prosesnya bisa terbuat itu bagaimana, coba kita pikirkan. Iya. Melalui beberapa perjuangan, Betul. pengorbanan darah, betul. harta benda, bahkan nyawa, Betul nyawa. kan Betul. seperti itu. Karena menurut sejarah dulu Ibu Fatmawati itu menyimpan bendera itu juga pakai apa? Taruhannya juga nyawa. Kalau ketahuan atau basa Jone konangan. Iya. Konangan sama apa namanya? Penjajah bisa Iya. dibunuh seperti itu ya. Terus Nah, keris juga seperti itu Mas ya. iya. Seperti yang Mas kemarin aturkan bahwa keris itu adalah sebuah apa namanya? Sebuah doa yang diwujudkan ke sebuah benda. sebuah benda. Iya. Atau berarti seperti pusaka itu juga seperti itu ya. Iya. Bisa dikatakan seperti itu. Misalkan si pembuat bendera pusaka itu tadi adalah merupakan sebuah doa bahwa biar negara kita lekas merdeka waktu itu ya. Iya. Oh, Jadi seperti gini, itu ya. kan kalau dilihat dari warnanya pun ya, ini kok Iya. malah jadi ke arah bendera ya. Ya nggak apa-apa. Jadi gini. Ini sebagai contoh saja kan. Hmm. Salah satu contoh yang mungkin setiap orang Indonesia pasti tahu. Iya. Karena kalau kita membicarakan keris mungkin yang tahu hanya khusus orang Jawa. Kalau membicarakan Mandau mungkin orang Kalimantan, Dayak. saudara kita di Dayak, Iya. suku Dayak yang tahu. Dilanjut lagi Mas. Iya, bendera jadi tadi, kan Mas. yang namanya pusaka itu bukan cuma senjata, bukan. Dan Iya. seperti halnya lain, contohnya adalah bendera pusaka. Iya. Itu kan juga sebenarnya hampir semirip benda pusaka yang tempo hari. Iya. Jadi di dalam bendera itu sebenarnya secara filosofi itu kan juga mengandung doa. Betul. Nah, jadi melihat dari warnanya merah. Iya. Nah, merah itu Berani. nah Artinya merah berani. putih suci semacam itu ya. Putih suci kan gitu. Jadi berani dikala kita memang tidak bersalah kan. Atau Jika dalam- benar berani. maka berani kan Oh begitu. iya, filosofinya. Kalau secara kejawen barangkali merah itu diartikan sebagai amarah, nafsu amarah kan gitu. Ya Iya. semirip Iya. amarah itu wujud keberanian Iya. kan seperti itu. Kita marah kalau kita diganggu kebenarannya Iya. kita atau bisa marah. Ya, Oh, sedangkan semacam. putih itu kalau pengistilahan ilmu kejawen Iya. biasanya menyebutkan putih itu kan mutmainah. Itu Iya. kejawen apa Islam ya? Sama Saya saja. kok kurang tahu saya. Setahu saya ya nafsu firji ila robiah itu loh. Oh ya, Nah, itu kan coba merah Mutmainah. itu diibaratkan sebagai amarah, sedangkan putih diibaratkan sebagai mutmainah. mutmainah. Jadi mutmainah itu nafsu lahiriah manusia, nafsu Iya. manusia yang mengajak untuk berbuat kebaikan. Iya, Itu betul. juga termasuk nafsu. Kan Semacam. Jadi pada intinya teman-teman
terkait apa itu benda pusaka sudah kita kupas dengan tuntas. Mungkin kalau masih teman-teman kurang jelas nanti bisa bertanya lewat channel kita yaitu Tempat Keramat Channel. Oke, mungkin itu aja Mas yang kita bahas terkait Iya. pusaka ya. Iya. Oke teman-teman, mungkin terkait pusaka itu aja yang bisa kita bahas, dan sepengetahuan kita dan juga pengetahuan Mas Wahyu, jika ada lebih dan kurangnya kita hanya manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.